Sebelum nama-nama manusia memenuhi daratan, sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, Elindor hanyalah hamparan luas tanpa batas. Gunung menjulang tanpa nama, hutan rimba berbisik dengan bahasa yang tak dimengerti, dan lautan berkilau, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah berani diungkapkan. Di tengah benua itu, ada sebuah luka purba di tanah, sebuah jurang yang membelah dunia, dalamnya tak terukur, hitam dan sunyi. Orang-orang kemudian menyebutnya The Rift. Kabut abadi keluar dari kedalamannya, menyelimuti lereng, menelan pepohonan, dan merayap hingga ke desa-desa terdekat. Kabut itu tidak berbau, tidak bersuara. Namun setiap orang yang merasakannya tahu, ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Legenda kuno mengatakan bahwa The Rift bukanlah jurang biasa. Ia adalah pintu yang terbuka sejak awal mula waktu. Pintu yang memisahkan dunia manusia dari sesuatu yang lebih tua, lebih luas, dan lebih berbahaya dari apapun yang bisa dibayangkan. Mereka yang berani berdiri di bibir The Rift pada malam hari sering merasa tubuhnya menggigil meskipun udara tenang. Ada yang bersumpah melihat cahaya samar berkelebat jauh di bawah sana, seperti bintang yang terkubur di kegelapan. Ada pula yang berkata, jika kau diam cukup lama di tepi jurang itu, kau akan mendengar bisikan lembut, tak jelas, namun menusuk ke dalam pikiran. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memanggil namamu. Meski menakutkan, manusia belajar hidup berdampingan dengan jurang itu. Desa-desa kecil berdiri di sekitarnya, ladang digarap, sungai dialirkan, dan anak-anak tetap bermain. Meskipun bayangan jurang selalu tampak di kejauhan, kehidupan berjalan, seolah kegelapan itu hanyalah bagian dari pemandangan. Namun, para tetua tahu, jurang itu bukanlah sekadar luka di tanah. Ia adalah tanda bahwa dunia Elindor tidak pernah benar-benar damai, bahwa ada kekuatan purba yang tidur jauh di bawah, menunggu saatnya kembali. Setiap malam, ketika bulan penuh naik ke langit, kabut dari The Rift menjadi lebih tebal, udara terasa lebih berat, dan langit seolah menahan napas. Hewan-hewan berhenti bersuara, burung hantu tak lagi memanggil, bahkan aliran sungai pun terdengar lebih lambat. Malam-malam seperti itu selalu membuat penduduk desa bergegas masuk ke rumah mereka, menutup pintu, menyalakan api kecil, dan berdoa dalam hati agar pagi segera datang. Dan di tengah segala ketakutan itu, di desa kecil bernama Ehrenfell, sebuah takdir baru mulai bergerak. Desa itu tampak sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri berderet. Asap tipis dari tungku melayang ke udara, dan suara alat tenun bergema dari jendela. Dari kejauhan, kehidupan di sana tampak biasa. Seolah-olah jurang raksasa di dekatnya hanyalah dongeng yang dilupakan. Tetapi Ehrenfell tidak pernah benar-benar aman, karena setiap jiwa yang hidup di desa itu selalu berada di bawah bayangan The Rift. Dan dari bayangan itulah kisah ini akan dimulai. Di balik bukit hijau dan ladang gandum yang bergoyang tertiup angin, berdirilah sebuah desa kecil bernama Ehrenfell. Desa ini tidak besar, hanya terdiri dari puluhan rumah kayu yang berdiri berkelompok, dikelilingi pagar sederhana dari batang-batang kayu pinus. Atap rumah terbuat dari jerami tebal, dan di musim hujan, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu yang keluar dari cerobong kecil. Ehrenfell adalah desa yang hidup dengan ritme lambat, seirama dengan alam. Saat fajar tiba, ayam jantan berkokok, pintu-pintu rumah terbuka, dan orang-orang mulai keluar. Petani menuju ladang, membawa cangkul di pundak. Para perempuan menyiapkan anyaman, menggiling biji-bijian, dan mengisi keranjang dengan kain-kain sederhana hasil tangan mereka. Anak-anak berlarian di jalan tanah, tertawa, mengejar bola jerami, atau sekadar saling berteriak, sementara anjing-anjing desa menyalak pelan, ikut berlarian di belakang. Suara kehidupan itu selalu berpadu dengan alam. Gemericik sungai kecil yang membelah desa, desir angin,
yang menyapu dedaunan, dan suara lonceng kecil yang digantung di teras rumah berdering setiap kali angin berhembus lebih kencang. Semua itu menjadikan Ehrenfeld tempat yang tampak damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, meski damai, desa itu tidak pernah benar-benar lepas dari bayangan The Rift. Jurang itu berdiri tak jauh dari batas desa, hanya dipisahkan oleh hutan pinus lebat. Pada hari cerah, kabut tipis terlihat melayang di atas pepohonan, seakan menjadi pengingat bahwa kegelapan itu selalu dekat. Orang-orang desa terbiasa mengabaikannya. Tetapi jauh di dalam hati mereka, ada rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Di antara kehidupan sederhana itu, ada seorang gadis bernama Kira. Tubuhnya kurus, langkahnya selalu lambat, dan wajahnya pucat, seakan cahaya matahari enggan singgah terlalu lama di kulitnya. Sejak kecil, Kira dikenal sebagai anak yang lemah. Ia sering jatuh sakit, terbaring berhari-hari di ranjang, sementara teman-teman sebayanya berlarian bebas di padang rumput. Saat anak-anak lain membantu orang tua mereka di ladang atau membawa air dari sungai, Kira lebih sering duduk di ambang jendela rumah kecilnya, menatap jauh ke arah hutan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbeda. Ia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat cangkul, tidak cukup sehat untuk berlari bersama teman-temannya. Namun ia memiliki tatapan yang dalam, tatapan yang selalu seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar desa kecil. Orang-orang desa mengenalnya dengan dua cara, dengan kasih sayang dan dengan rasa iba. Mereka sering memberi bantuan kecil kepada keluarganya, membawakan buah, atau sekadar menanyakan kabarnya. Tetapi dalam hati mereka, Kira dianggap tidak punya masa depan. Bagaimana seorang gadis lemah itu bisa bertahan hidup di dunia yang keras? Kira merasakan semua tatapan itu, meski tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Setiap langkahnya di jalan desa selalu disertai perasaan bahwa ia adalah bagian dari kehidupan di sana, tetapi sekaligus terpisah dari dunia yang lain. Hari-hari Kira diisi dengan hal-hal kecil, merangkai bunga liar yang dipetik di padang rumput, menulis catatan sederhana di buku tua yang diwariskan ibunya, atau hanya duduk diam di tepi sungai, mendengarkan suara air yang mengalir. Ada kelembutan dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya berbeda dari semua orang di desa. Ia tidak mencari kekuatan di tubuhnya, melainkan di dalam imajinasinya. Namun, setiap kali menatap ke arah hutan yang menuju The Rift, hatinya bergetar. Ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan, seolah-olah jurang purba itu memanggilnya. Ia sering termenung lama, membayangkan apa yang tersembunyi di balik kabut tebal, apa yang berada di kedalaman yang tanpa dasar itu. Orang-orang desa selalu menjauhi hutan saat malam tiba. Tetapi bagi Kira, rasa takut itu bercampur dengan rasa ingin tahu. Ia tahu tubuhnya rapuh. Ia tahu semua orang menganggapnya lemah. Namun jauh di lubuk hati, ia merasakan sesuatu. Sebuah keyakinan samar bahwa dirinya tidak dilahirkan hanya untuk duduk diam dan dilupakan. Hari demi hari di Ehrenfeld terus berjalan. Matahari terbit, matahari terbenam, kabut turun dari jurang, dan angin malam berhembus melewati ladang gandum. Bagi orang lain, semua itu hanyalah rutinitas biasa. Tetapi bagi Kira, setiap hari terasa seperti menunggu sesuatu. Ia tidak tahu apa, ia tidak tahu kapan, tetapi hatinya berbisik bahwa suatu hari sesuatu akan datang untuknya. Dan malam itu, ketika bulan penuh bersinar di atas desa, ketika kabut dari The Rift merayap lebih tebal dari biasanya, penantian itu akhirnya akan berakhir. Fajar di Ehrenfeld selalu datang dengan lembut. Matahari perlahan menyapu lembah dengan cahaya keemasan, membangunkan desa dari tidurnya. Suara ayam jantan memecah sunyi, disusul gemericik sungai yang berkilauan terkena sinar pagi. Dari cerobong rumah-rumah kayu, asap tipis mulai melayang, membawa aroma roti gandum dan sup sederhana yang direbus dalam panci tanah liat. Di tengah kehidupan yang bergerak pelan itu,
seorang gadis kecil membuka matanya. Kira terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Seakan semalam, seluruh tenaganya terkuras hanya untuk bernapas. Setiap kali ia membuka mata di pagi hari, ada perasaan syukur yang samar, karena ia tidak pernah benar-benar yakin apakah ia akan melihat matahari berikutnya. Kamarnya sederhana, dinding kayu yang mulai menua, lantai yang berderit setiap kali ia melangkah, dan jendela kecil yang menghadap ke ladang. Di sisi jendela itu, ada meja kayu tua. Di atasnya, tergeletak sebuah buku lusuh dengan halaman yang mulai menguning. Itu adalah buku peninggalan ibunya. Halaman-halaman kosongnya sering ia isi dengan coretan kecil, gambar bunga, catatan tentang mimpi, atau sekadar kalimat pendek yang muncul di benaknya. Tubuhnya terlalu lemah untuk ikut bekerja di ladang. Terkadang ia mencoba membantu, membawa seikat kayu bakar, atau sekadar menyiangi rumput liar. Namun, setiap kali ia memaksakan diri, napasnya akan terengah-engah. Kakinya gemetar, dan pandangan di matanya kabur. Orang-orang desa sering mengkhawatirkan dirinya, menyuruhnya kembali beristirahat, dan ia pun hanya bisa tersenyum tipis, meski hatinya diliputi perasaan tak berdaya. Sebagian besar hari-harinya dihabiskan dengan duduk di dekat jendela, memandang keluar. Dari sana ia bisa melihat anak-anak lain berlari di jalan desa, bermain dengan bola jerami, atau berkejaran di padang rumput. Ia mendengarkan tawa mereka dari kejauhan. Suara yang hangat, namun sekaligus menyakitkan. Ada keinginan dalam dirinya untuk ikut berlari, untuk ikut tertawa, tetapi tubuhnya selalu menjadi penghalang. Meskipun begitu, Kira bukanlah gadis yang sepenuhnya tenggelam dalam kesedihan. Ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki anak-anak lain. Imajinasi yang luas. Saat tubuhnya lemah dan tak bisa bergerak banyak, pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan hutan lebat di seberang desa yang belum pernah ia jelajahi. Gunung tinggi di utara yang puncaknya selalu tertutup salju. Dan laut luas yang hanya ia dengar dari cerita para pedagang keliling. Setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam, Kira sering berjalan perlahan menuju tepi sungai kecil yang membelah desa. Ia duduk di sana, merasakan air dingin mengalir di sela jemarinya. Ia memperhatikan pantulan cahaya senja di permukaan air dan membiarkan pikirannya mengembara. Sungai itu menjadi tempat rahasianya, tempat ia bisa bermimpi tanpa merasa berbeda dari orang lain. Namun, ada satu hal yang selalu menarik pandangannya, lebih dari apapun, hutan pinus gelap yang mengarah ke The Reef dari kejauhan. Pepohonan itu berdiri seperti dinding hitam, menjulang tinggi dan rapat, menutup pandangan ke jurang yang membentang di baliknya. Kabut sering terlihat melayang di atas hutan itu, berkilau pucat saat disinari bulan. Orang-orang desa menghindari pandangan ke sana. Tetapi bagi Kira, hutan itu seolah memiliki suara sendiri. Setiap kali ia menatap ke arah hutan, hatinya bergetar, bukan hanya karena rasa takut, melainkan juga karena rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada bisikan samar di dalam dirinya, seolah sesuatu di balik kabut itu sedang menunggunya. Hari-harinya mungkin tampak kosong bagi orang lain. Tidak ada petualangan besar, tidak ada kekuatan yang ia miliki. Hanya seorang gadis lemah yang terbaring atau berjalan perlahan. Namun bagi Kira, setiap detik penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kerinduan pada sesuatu yang belum pernah ia lihat. Dorongan untuk mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pahami. Di malam hari, saat desa terlelap, Kira sering menatap bulan dari jendela kamarnya. Cahaya perak itu menyorot wajahnya yang pucat, dan dalam keheningan, ia merasakan hatinya berbisik. Ia merasa dirinya berbeda, seakan tidak sepenuhnya milik desa kecil itu. Seolah-olah ia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, meski tubuhnya berkata sebaliknya. Hari demi hari, tahun demi tahun, hidup Kira berjalan dengan cara yang sama. Tubuh yang lemah, hati yang rapuh, tetapi jiwa yang terus menatap ke kejauhan.
Ia tidak tahu bahwa semua rasa ingin tahunya, semua pandangannya ke arah The Rift, semua bisikan yang samar dalam hatinya adalah tanda dari sesuatu yang telah menunggunya sejak lama. Dan ketika bulan penuh berikutnya naik ke langit, semua rasa itu akan menemukan jawabannya. Malam turun perlahan di atas Ironfall. Langit berubah dari jingga senja menjadi ungu gelap. Lalu akhirnya hitam pekat, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip redup. Namun malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara terasa lebih berat, seakan angin enggan bergerak. Daun-daun di pepohonan tidak bergoyang, suara jangkrik pun lenyap. Sunyi itu terasa janggal, seperti desa sedang menahan napas. Di kejauhan, bulan penuh terbit perlahan dari balik bukit. Bulan itu tampak lebih besar dari biasanya. Bulat sempurna, memancarkan cahaya perak yang menusuk tanah dengan dingin. Cahaya bulan jatuh di atap jerami rumah-rumah, memantul di aliran sungai, dan membuat kabut yang merayap dari arah hutan terlihat semakin jelas. Kabut itu datang lebih cepat malam ini, tebal, berlapis-lapis, menyelimuti pepohonan pinus di perbatasan desa. Dari jauh, kabut itu tampak hidup, bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Ia merambat perlahan ke jalan desa, menutupi batu-batu kecil di tanah, menelan suara langkah, membuat segalanya terasa asing. Orang-orang desa segera menutup pintu rumah mereka. Jendela-jendela ditutup rapat, tirai digulung, dan lampu minyak dinyalakan. Di dalam rumah, suara bisikan doa terdengar pelan. Anak-anak diselimuti, dan api kecil di perapian dijaga agar tetap menyala. Semua orang tahu, kabut malam bulan penuh bukanlah kabut biasa. Itu adalah saat di mana The Rift terasa paling dekat. Seakan jurang purba itu sedang bernapas ke arah dunia manusia. Namun, di satu rumah kecil di tepi desa, seorang gadis masih terjaga. Kira duduk di dekat jendela kamarnya, menatap keluar. Cahaya bulan memantul di matanya yang lelah, membuatnya tampak seperti bayangan pucat yang hidup di dalam gelap. Ia merasakan sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya berdebar, lebih kencang dari biasanya. Ada dorongan yang muncul begitu saja. Rasa ingin tahu yang semakin kuat, seakan kabut itu bukan ancaman, melainkan panggilan. Semakin ia menatap ke arah hutan pinus, semakin jelas perasaan itu. Ada sesuatu di balik kabut yang menunggunya. Perlahan, ia berdiri. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena lemah, tetapi juga karena perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu rumah yang berderit pelan. Angin dingin malam menyambutnya, menusuk kulitnya dengan rasa beku. Namun ia tidak mundur. Jalan desa sudah sepi. Lampu-lampu di dalam rumah terlihat samar dari balik tirai, seperti mata yang terpejam. Hanya ada dirinya yang berdiri di bawah cahaya bulan, dikelilingi kabut yang mulai menelan jalan setapak. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Tanah di bawah kakinya lembab, dingin menembus ke dalam sendi. Nafasnya keluar dalam embun tipis, berbaur dengan kabut yang semakin tebal. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya terus maju. Ia tidak tahu apa, hanya sebuah keyakinan samar bahwa malam ini bukan malam biasa. Kira melewati jalan yang biasa ia lalui di siang hari. Jalan yang penuh tawa anak-anak, derap kaki kuda, dan suara pedagang. Tetapi malam ini, jalan itu sunyi, asing, dan mencekam. Bayangan pepohonan pinus di kejauhan tampak seperti dinding hitam yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Dan di tengah rasa takut itu, ada bisikan samar di telinganya. Tidak jelas dari mana asalnya. Lembut, bergaung, seolah berasal dari dalam kabut itu sendiri. Bisikan tanpa kata, tetapi penuh makna. Seakan-akan kabut itu memanggil namanya. Kira. Jantungnya berdebar semakin keras. Langkahnya semakin berat, namun kakinya terus bergerak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kira melangkah menuju hutan pinus, menuju bayangan The Rift. Di belakangnya, desa Eirenbale tertidur. Tidak ada yang menyadari bahwa seorang gadis lemah sedang berjalan sendirian menuju kegelapan. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan di balik kabut, sesuatu menunggu. Langkah Kira membawanya keluar dari jalan desa, menuju batas hutan pinus yang menjulang gelap di depan. Pohon-pohon tinggi itu berdiri rapat. Batangnya lurus dan kuat. Akar-akarnya mencengkeram tanah dengan kokoh, seolah menolak siapapun yang hendak melangkah masuk. Dari kejauhan, hutan itu selalu tampak seperti dinding bayangan. Tetapi malam itu, saat kabut turun tebal, ia tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang berani mendekat. Kira berhenti sejenak di tepi hutan. Nafasnya terengah, dadanya naik turun dengan cepat. Udara malam menusuk paru-parunya. Namun bukan itu yang membuatnya terhenti. Ia bisa merasakan sesuatu, sebuah ketegangan tak terlihat. Seolah tanah, pohon, bahkan udara itu sendiri sedang memperhatikannya. Ia melangkah masuk. Suara pertama yang ia dengar adalah suara ranting kering patah di bawah kakinya. Suara itu bergema pelan. Anehnya lebih keras dari biasanya. Karena keheningan di dalam hutan begitu pekat. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada serangga. Tidak ada hembusan angin. Hanya detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinga. Kabut menyelimuti setiap sudut. Cahaya bulan berusaha menembus celah-celah di antara dahan. Tetapi begitu menyentuh kabut, sinarnya melebur menjadi cahaya pucat yang membuat segalanya tampak buram. Pohon-pohon pinus menjulang seperti bayangan tak berujung. Batang-batangnya tampak bergerak samar di mata yang lelah. Kira melangkah lebih dalam. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Tanah di bawahnya lembab, daun-daun gugur menempel di ujung kakinya, dan udara menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik kabut, tetapi setiap kali ia menoleh, hanya ada keheningan dan batang-batang pinus yang berdiri diam. Lalu datanglah suara itu, samar, jauh, tetapi jelas berbeda dari suara alam, seperti desir angin, namun lebih teratur, lebih halus. Suara yang hampir seperti bisikan, tidak ada kata-kata. Hanya getaran yang menyentuh telinganya, kemudian masuk ke dalam pikirannya. Getaran itu membuat bulu kuduknya berdiri. Seakan kabut sendiri sedang berusaha berbicara dengannya. Kira berhenti, menegakkan tubuhnya yang gemetar. Matanya mencari-cari sumber suara, namun yang ia lihat hanyalah kabut yang berputar pelan di antara pepohonan. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap maju. Ia melangkah lagi. Semakin dalam ia masuk, semakin tebal kabut yang mengelilinginya. Pohon-pohon pinus tampak seperti deretan tiang hitam yang tak pernah berakhir. Ia mulai kehilangan arah. Jalan setapak yang tadi ia lalui sudah lenyap, tertelan kabut. Kini hanya ada dirinya, kegelapan, dan suara samar yang terus bergema di pikirannya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, bukan suara, bukan cahaya, melainkan tatapan. Sebuah perasaan kuat bahwa ia tidak sendirian, seolah ada mata-mata yang tersembunyi di balik kabut, memperhatikannya dari kejauhan. Tatapan itu bukan sekadar rasa waspada, melainkan rasa pasti. Ada sesuatu di sana. Ada sesuatu yang menunggu. Kira menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang semakin nyata. Namun, bersamaan dengan rasa takut itu, ada perasaan lain yang tumbuh. Rasa penasaran yang semakin dalam. Ia tahu, ia bisa berbalik. Kembali ke desa, kembali ke tempat aman. Tetapi hatinya menolak, seolah bagian dari dirinya mengatakan bahwa ia harus melangkah lebih jauh.
kabut semakin padat. Kini jarak pandangnya hanya beberapa langkah ke depan. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak samar, seperti bayangan makhluk besar yang berdiri diam, mengawasinya. Setiap detik, bisikan itu semakin jelas, semakin dekat, meski tetap tanpa kata. Dan tiba-tiba, suara lain muncul. Dari dalam kabut, terdengar suara ranting patah. Bukan dari kakinya, bukan dari dirinya. Suara itu datang dari depan. Dari tempat di mana kabut tampak paling tebal, Kira membeku. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menatap lurus ke arah kabut. Nafasnya tercekat. Seluruh tubuhnya kaku. Ada sesuatu di sana. Suara ranting patah itu masih bergema di telinga Kira. Sunyi setelahnya terasa begitu menekan. Seolah seluruh hutan menahan napas. Kabut berhenti bergerak. Udara membeku. Bahkan detak jantungnya sendiri terdengar terlalu keras. Ia berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke arah kabut yang pekat. Nafasnya pendek-pendek, keluar dalam uap tipis yang segera lenyap di telan dingin malam. Jemarinya bergetar, tubuhnya gemetar, namun kakinya enggan mundur. Lalu, samar-samar, sebuah bayangan muncul. Di balik kabut, sesuatu bergerak perlahan, nyaris tak bersuara, seperti tarikan napas panjang dari kegelapan. Bentuknya kabur, tinggi, lebih besar dari manusia. Mula-mula hanya siluet samar, lalu semakin jelas saat cahaya bulan menembus kabut tipis. Kira tertegun. Matanya membesar, hatinya berdetak begitu kencang, hingga hampir menyakitkan. Sosok itu berdiri diam, seakan menatap balik padanya. Kabut berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran tipis seperti pusaran. Dari pusaran itu, Kira merasakan aura yang begitu kuat, begitu asing, hingga lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Aura itu bukan sekadar rasa takut, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perlahan, sosok itu bergerak maju. Suara langkahnya berat namun teratur. Meski tidak menyentuh tanah dengan jelas, kabut bergeser setiap kali ia melangkah, seakan tunduk pada keberadaannya. Kira ingin mundur, tetapi tubuhnya tidak patuh. Seolah ada kekuatan yang membuatnya tetap berdiri di tempat, terikat pada tatapan yang samar dari balik kabut itu. Lalu, cahaya bulan menyingkap sebagian wajahnya. Bukan wajah manusia, bukan pula binatang yang dikenal. Wajah itu asing, bercahaya samar, seolah terbentuk dari bayangan dan cahaya sekaligus. Matanya berkilau seperti bara, menatap tajam ke dalam diri Kira. Bukan sekadar melihat tubuhnya, melainkan menembus jauh hingga ke dasar jiwanya. Kira terperangah, nafasnya tercekat, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar takut, ada ikatan yang tiba-tiba muncul, seperti tali tak terlihat yang menghubungkan dirinya dengan makhluk itu. Bisikan yang sejak tadi samar, kini semakin jelas. Tidak lagi berupa desir angin, melainkan suara yang nyata. Meski tetap tak menggunakan bahasa manusia, suara itu bergaung di dalam kepalanya, bergetar di dalam tulang, seakan berbicara langsung dengan hatinya. Kau akhirnya datang. Kira tersentak. Tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Namun pikirannya bergetar hebat. Kata-kata itu bukan ia dengar dengan telinga, melainkan dengan seluruh dirinya. Makhluk itu berhenti, hanya beberapa langkah di depannya. Kabut memutar di sekelilingnya. Bulan menyinari siluetnya, dan udara di sekitar menjadi semakin dingin. Kira bisa merasakan setiap helai rambut di tengkuknya berdiri, namun tubuhnya tetap tak bisa bergerak. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, ingin lari, tetapi sesuatu menahannya. Sesuatu yang bukan rasa takut, melainkan rasa takdir. Seolah ia tahu sejak lama bahwa pertemuan ini memang tidak bisa dihindari. Dan di antara kabut, makhluk itu menunduk sedikit, mendekat, menatap langsung ke dalam matanya. Dalam keheningan yang menekan, Kira menyadari satu hal. Malam itu bukanlah sekadar kabut, bukan sekadar bulan penuh. Malam itu adalah
Awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Selamanya, kabut di sekeliling Kira berputar semakin cepat. Pohon-pohon pinus yang berdiri kokoh tampak bergoyang samar, seakan menunduk pada sesuatu yang lebih tua dari dunia itu sendiri. Udara menjadi berat, dinginnya menusuk hingga ke tulang, membuat napas Kira terasa seperti es yang menggores tenggorokannya. Makhluk di hadapannya berdiri diam, namun auranya begitu kuat hingga Kira merasa tubuhnya yang rapuh hampir hancur hanya karena berada terlalu dekat. Mata berkilau itu menatapnya tanpa berkedip, menembus jauh ke dalam dirinya. Dan saat itulah ia merasakannya, sebuah getaran halus, samar pada awalnya, muncul di dalam dadanya. Bukan dari luar, bukan dari angin, bukan dari kabut. Getaran itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Semakin lama semakin kuat, berdenyut pelan, seperti detak jantung kedua. Kira terengah. Tangannya meraih dadanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya terputus-putus. Namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Bisikan kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih dalam. Tidak sekadar suara asing, melainkan gema yang terasa seolah berasal dari dalam dirinya. Kau terpilih. Kata-kata itu menghantam batinnya. Terpilih. Ia, gadis lemah, yang bahkan tak mampu mengangkat seikat kayu. Gadis yang selalu dipandang iba oleh orang-orang desanya. Mustahil. Namun tubuhnya berkata lain. Getaran itu berubah menjadi aliran hangat yang menjalar ke seluruh dirinya. Dari dadanya, aliran itu menyebar ke lengan, ke kaki, hingga ke ujung jarinya. Rasanya seperti api, namun bukan membakar. Lebih seperti cahaya hangat yang menerangi kegelapan di dalam dirinya. Kira jatuh berlutut, nafasnya tersengal, matanya membesar, tubuhnya rapuh. Namun cahaya samar mulai berpendar dari bawah kulitnya, seolah ada sesuatu yang selama ini terkunci rapat di dalam dirinya. Dan malam itu, kunci itu dipatahkan. Makhluk itu tetap menatap, tidak bergerak, seakan hanya menjadi saksi. Tetapi dari sorot matanya, ada pengakuan. Seolah ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah ditentukan sejak lama. Kira menggigil. Tubuhnya terasa seolah terbelah dua. Yang satu adalah dirinya yang lemah, rapuh, selalu sakit, sementara yang lain adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat, liar, dan tak terkendali. Dua sisi itu beradu di dalam dirinya, membuatnya hampir tak sanggup menahan rasa sakit, sekaligus rasa hangat yang bercampur jadi satu. Di tengah rasa itu, bisikan kembali datang. Kali ini lebih lembut, hampir seperti suara seorang ibu menenangkan anaknya. Jangan takut, kau tidak sendirian. Air mata mengalir di wajah Kira. Ia tidak tahu kenapa. Apakah karena rasa sakit, rasa takut, atau justru rasa lega yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan tubuhnya memiliki sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih besar dari kelemahannya. Kabut di sekelilingnya mereda perlahan, bergerak mundur seperti tirai yang ditarik. Hutan menjadi sedikit lebih jelas, namun malam tetap pekat. Hanya Kira yang kini berbeda. Ia bisa merasakannya. Denyut itu masih ada di dalam dirinya, bersemayam di setiap serat otot, setiap tetes darah, setiap hembusan napas. Sesuatu telah terikat di dalam dirinya. Ikatan itu tak terlihat, tak tersentuh, namun nyata. Seolah jiwa Kira kini terhubung dengan makhluk yang berdiri di hadapannya. Ia tidak tahu apa artinya, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi ia tahu satu hal, dirinya tidak akan pernah sama lagi. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan penuh, seorang gadis lemah yang selalu dianggap rapuh mulai berubah. Tanah di bawah lutut Kira terasa dingin dan basah. Nafasnya masih terengah-engah. Dadanya naik turun cepat, tetapi ada sesuatu yang berbeda.
Di antara rasa sakit dan kelelahannya, ia merasakan aliran baru yang berdenyut pelan, menyalakan seluruh tubuhnya. Tubuh yang selama ini rapuh, mudah lelah, selalu sakit, kini terasa asing baginya, seperti bukan tubuh yang sama. Awalnya ia ragu dengan perasaan itu. Ia mencoba mengangkat tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, gerakan itu tidak diiringi dengan rasa lemah. Tangannya terangkat dengan ringan, seolah ada kekuatan yang menopangnya dari dalam. Jemarinya bergetar, bukan karena keletihan, melainkan karena energi yang terlalu besar untuk ditampung. Kira memejamkan mata. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia melihat cahaya samar berputar. Cahaya yang bukan milik dunia luar, melainkan datang dari dalam dirinya. Cahaya itu bergerak seperti aliran air, berputar, kemudian menyatu dengan detak jantungnya. Dan ketika ia membuka mata kembali, dunia tampak berbeda. Kabut di sekelilingnya tidak lagi hanya putih pekat. Ia bisa melihat lapisan-lapisannya, pergerakan halus yang sebelumnya tersembunyi. Seolah kabut itu bukan sekadar uap air, melainkan tirai tipis yang menutupi sesuatu yang lebih besar. Ia bisa merasakan setiap partikel dinginnya, mendengar bunyi samar dari dalam pusaran kabut, seakan dunia berbisik langsung ke telinganya. Jantungnya berdetak kencang, tetapi tubuhnya terasa ringan. Kira bangkit perlahan dari tanah. Lututnya tidak gemetar seperti biasanya. Kakinya, yang dulu selalu lemah, kini menopang tubuhnya dengan kokoh. Ia berdiri tegak, lebih tegak daripada yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Di sekelilingnya, hutan pinus tetap gelap, tetapi ia bisa mendengar lebih banyak. Suara dedaunan yang bergesekan di kejauhan, suara tetesan air yang jatuh dari ranting, bahkan detak jantung binatang kecil yang bersembunyi di balik semak. Semuanya masuk ke dalam kesadarannya. Begitu jelas, begitu tajam. Kira tertegun. Ia memegang dadanya lagi, mencoba menenangkan napas. Tetapi justru disitulah ia menyadarinya. Tubuhnya bukan hanya berubah, tubuhnya hidup dengan cara yang baru. Makhluk di hadapannya masih berdiri diam. Sorot matanya berkilau, seakan mengawasi setiap detik perubahan itu. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan, hanya tatapan yang penuh pengakuan. Dan tiba-tiba, tanpa ia sadari, Kira melangkah. Langkah itu bukan langkah biasa. Ia melangkah lebih cepat, lebih ringan, tanpa merasa sesak, tanpa rasa sakit. Tubuhnya bergerak dengan cara yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hatinya bergetar hebat, antara terkejut, takut, dan kagum. Ia berhenti sejenak, menatap tangannya sendiri. Jemarinya mengepal, dan ia bisa merasakan energi berdenyut di sana, seperti aliran listrik yang mengisi setiap otot. Untuk pertama kalinya, ia merasa kuat. Air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena kebingungan, karena keheranan, karena keajaiban. Gadis lemah yang selama ini selalu menjadi beban, kini berdiri di tengah hutan dengan tubuh yang penuh kekuatan. Namun, di balik rasa kagum itu, ada juga rasa takut. Kira tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya tahu satu hal, dirinya tidak lagi sama. Kabut berputar sekali lagi, dan bisikan terakhir malam itu terdengar lembut di kepalanya. Awal sudah dimulai, yang lama telah berakhir. Kira berdiri tegak, sendirian di antara kabut dan hutan pinus, dengan kekuatan baru yang belum ia pahami. Malam itu, ia tidak lagi hanya seorang gadis lemah dari Eirenval. Malam itu, ia menjadi sesuatu yang berbeda. Kabut perlahan mereda ketika fajar mulai merayap di balik garis pegunungan. Langit yang tadinya pekat, kini berwarna kelabu pucat, dan embun tipis menempel di dedaunan pinus. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang segar. Kira berjalan perlahan di jalan setapak yang menurun menuju Eirenval. Tubuhnya masih bergetar, bukan karena lelah seperti biasanya,
melainkan karena kelebihan energi yang ia rasakan di dalam dirinya. Setiap langkah terasa terlalu ringan, terlalu cepat, sehingga ia harus memaksa dirinya berjalan lebih lambat agar tidak terlihat aneh bila ada yang melihat. Desa itu akhirnya tampak di kejauhan. Rumah-rumah kayu berdiri berderet, asap tipis mengepul dari tungku, menandakan orang-orang mulai bangun untuk memulai hari. Suara ayam berkokok bercampur dengan suara pintu yang berderit dan roda kayu berdecit. Kehidupan desa tampak biasa, tenang, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi Kira, semuanya terasa berbeda. Dunia yang sama kini terlihat asing. Tangannya mengepal tanpa sadar, merasakan denyut energi yang masih bersembunyi di balik kulitnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak boleh ada yang tahu, pikirnya. Ia hanya ingin kembali berpura-pura seperti biasanya. Gadis lemah yang tidak bisa banyak berbuat. Ia melewati pagar kayu sederhana di tepi desa. Beberapa tetangga menyapanya dengan senyum ramah. Namun ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Tatapan mereka terasa lebih tajam dari biasanya. Meski mungkin itu hanya perasaannya sendiri. Kira merasa seolah semua orang bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Meski ia tahu tak mungkin mereka menyadari apa yang terjadi. Rumahnya berdiri di pinggir desa, kecil dan sederhana, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Jendela kecil terbuka, tirai tipis bergoyang ditiup angin pagi. Di dalam, suara peralatan sederhana bergemerincing, menandakan seseorang sudah terbangun. Kira berhenti sejenak di depan pintu rumahnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kelelahan, melainkan karena takut. Bagaimana ia bisa berpura-pura normal setelah semua yang ia alami malam itu? Bagaimana ia bisa hidup seperti biasa? Sementara di dalam dirinya kini ada sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mendorong pintu perlahan. Aroma kayu terbakar dari tungku segera menyambutnya, hangat dan akrab. Namun tidak mampu menenangkan kegelisahannya. Ruangan sederhana itu terlihat sama. Meja kecil, bangku kayu, dan rak dengan beberapa peralatan sehari-hari. Tidak ada yang berubah di sini, kecuali dirinya. Kira duduk di sudut ruangan, menarik selimut tipis ke tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat ia merasakan denyut energi itu. Seolah sesuatu di dalam dirinya menolak untuk disembunyikan. Suara kehidupan desa makin ramai dari luar. Anak-anak berlarian. Tawa mereka memenuhi udara pagi. Pedagang mendorong gerobak sederhana, sementara suara palu dari bengkel kecil mulai terdengar. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun Kira hanya bisa menatap keluar jendela dengan mata kosong. Ia merasa terpisah dari semua itu, seakan ada tembok tak terlihat antara dirinya dan dunia. Dunia lamanya masih ada di hadapannya, tetapi dirinya sudah bukan lagi bagian dari dunia itu. Malam tadi telah mengubah segalanya, dan di balik ketenangan pagi, Kira tahu ia membawa rahasia yang suatu hari akan mengguncang tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh Elindor. Hari-hari berikutnya berjalan seakan biasa di Eirenfell. Matahari terbit, para petani pergi ke ladang, anak-anak berlari di jalan tanah, dan asap tungku kayu kembali melayang ke langit biru pucat. Semua berjalan seperti sebelumnya, seolah dunia tidak tahu bahwa sesuatu telah berubah di tengah-tengah mereka. Tetapi bagi Kira, setiap detik terasa berbeda. Ia mencoba menyesuaikan diri, bangun pagi, membantu pekerjaan kecil di rumah, berjalan pelan di desa. Ia berusaha menampilkan dirinya yang lama, yang rapuh, lemah, mudah lelah. Namun di dalam tubuhnya, sesuatu berdenyut tanpa henti. Energi itu seperti gelombang halus yang terus bergerak, tak pernah benar-benar padam. Awalnya hanya terasa saat ia sendirian. Ketika malam tiba, dan ia berbaring di tikar tipisnya, ia bisa merasakan tubuhnya bergetar samar, seakan detak jantungnya terhubung
dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Matanya sulit terpejam, karena setiap kali ia menutupnya, ia melihat cahaya samar berputar di kegelapan. Cahaya itu bukan mimpi. Ia tahu itu nyata, karena tubuhnya merespons dengan denyut yang semakin kuat. Namun, gejolak itu tidak berhenti di malam hari. Siang itu, ketika ia mencoba mengangkat kendi berisi air dari sumur desa, sesuatu terjadi. Dahulu, kendi itu terlalu berat baginya. Ia selalu membutuhkan bantuan, atau harus mengangkatnya perlahan dengan kedua tangan sambil menahan sakit di punggungnya. Tetapi kali ini, tanpa sadar, ia menarik tali timba dengan satu tangan. Gerakan itu begitu ringan, begitu mudah, hingga air memercik ke wajahnya. Beberapa anak kecil yang sedang bermain di dekatnya berhenti menatap. Mereka terdiam sejenak, lalu melanjutkan permainan seolah tak melihat apa-apa. Namun Kira tahu, itu bukan hal yang biasa. Tangannya gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena terkejut. Ia buru-buru meletakkan kendi itu ke tanah. Mundur satu langkah, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana jika ada yang memperhatikan lebih dekat? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Ia berusaha menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba mengendalikan, semakin sulit ia menahannya. Energi itu seperti makhluk hidup, selalu bergerak, selalu mencari jalan keluar. Beberapa hari kemudian, ketika ia sedang sendirian di hutan kecil di tepi desa, gejolak itu kembali muncul. Kira sedang mencoba memotong ranting kering dengan sebilah pisau tumpul. Pisau itu biasa ia gunakan. Tetapi kali ini, tangannya bergerak terlalu cepat, terlalu kuat. Pisau itu membelah ranting dalam sekali tebas, menghantam batu di bawahnya hingga bilahnya patah. Kira terdiam, terengah, menatap pecahan pisau di tangannya. Tidak ada seorang pun yang melihat. Tetapi perasaan takut menyergapnya. Ia tahu ini bukan sekadar kekuatan fisik. Ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih besar daripada sekadar otot atau tenaga. Dan malam itu, ketika bulan separuh menggantung di langit, Kira kembali terjaga. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Energi itu semakin liar, berputar di dalam dirinya, seakan mencari jalan keluar. Ia menutup matanya rapat, menarik napas dalam, tetapi justru merasakan udara di sekitarnya ikut bergetar. Tirai tipis di jendela bergoyang, meski tidak ada angin. Kira menggenggam tangannya erat, berusaha menahan. Namun ia tahu, cepat atau lambat, kekuatan itu akan meluap. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak yakin apa yang akan terjadi pada dirinya atau pada dunia di sekitarnya. Malam itu, Ironfall diselimuti keheningan yang tidak biasa. Api unggun padam lebih cepat dari biasanya. Hewan-hewan ternak gelisah di kandang, dan para tetua desa menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tetapi udara malam membawa sesuatu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kira duduk sendirian di dekat jendela kecil rumahnya. Tirai tipis berkibar pelan, dan dari sana ia menatap langit malam. Bulan separuh tergantung pucat, dikelilingi bintang yang biasanya berkelip. Namun malam itu, cahaya bintang tampak berbeda. Lebih redup, seakan ditelan oleh kegelapan yang merayap dari arah derif. Ia merasakan tubuhnya kembali bergetar. Energi di dalam dirinya merespons sesuatu yang datang dari luar, seakan ada panggilan tak kasat mata yang bergema melalui udara malam. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu dunia sedang berubah. Lalu, tiba-tiba, langit bergetar. Suara samar bergemuruh, seperti raungan jauh di atas awan. Angin bertiup kencang, tanpa peringatan, membuat jendela berderit keras. Pohon-pohon pinus di pinggir desa bergoyang liar, ranting-rantingnya beradu, menimbulkan suara seperti ratapan panjang. Kira berdiri, tubuhnya tegang, matanya terangkat ke langit, dan ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya samar, seperti garis tipis perak, melintas cepat di antara awan. Cahaya itu
bukan bintang jatuh. Ia bergerak terlalu lambat, terlalu megah, seolah menorehkan jalur di langit malam. Orang-orang desa mulai keluar dari rumah, menatap dengan wajah bingung. Bisik-bisik terdengar di jalanan. Beberapa berlutut, berdoa, menganggapnya pertanda ilahi. Beberapa yang lain justru ketakutan, mengira itu tanda malapetaka. Namun bagi Kira, cahaya itu terasa berbeda. Ia bisa merasakannya. Cahaya itu terhubung dengan dirinya. Tubuhnya berdenyut semakin keras, seolah setiap kilatan di langit bergaung di dalam nadinya. Energi di tubuhnya melompat-lompat liar, hingga ia harus menggenggam erat dinding kayu rumah agar tidak jatuh. Langit kembali bergemuruh, kali ini lebih keras. Dan dari arah Drift, kabut putih pekat mulai merayap ke udara. Lebih tinggi, lebih tebal daripada biasanya. Kabut itu seakan menjangkau ke langit, mencoba menyentuh jalur cahaya perak yang masih berkilau di angkasa. Suasana desa berubah mencekam. Anak-anak menangis, orang dewasa menutup pintu dengan panik, dan anjing-anjing menggonggong ke arah kegelapan. Namun Kira tetap menatap langit. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa cahaya itu datang untuknya, seolah dunia sedang berbicara langsung padanya, mengumumkan bahwa kebangkitan dirinya hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu pertanda dari langit bukanlah sekadar kebetulan. Itu adalah panggilan, sebuah tanda bahwa jalan yang telah terbuka malam itu tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Langit perlahan kembali tenang. Jalur cahaya perak yang tadi membelah malam kini memudar, seakan ditelan kembali oleh kegelapan. Bintang-bintang yang sempat meredup mulai berkelip lagi, meski cahaya mereka tampak lebih pucat daripada biasanya. Kabut dari Drift masih menggantung di udara, tetapi perlahan turun kembali ke lembah, merayap seperti bayangan yang enggan pergi. Desa Ehrenfeld pun kembali sepi. Satu persatu, pintu rumah ditutup, lampu minyak dipadamkan, dan suara-suara manusia menghilang, meninggalkan hanya desir angin malam. Namun, meski dunia tampak tenang, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Kira masih berdiri di dekat jendela rumahnya. Matanya kosong menatap langit yang kini gelap. Tubuhnya masih bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena denyut energi yang belum padam. Ia tahu apa yang terjadi malam ini bukanlah akhir, melainkan awal. Ia duduk perlahan di tikarnya, memeluk lutut, mencoba menenangkan napas. Namun pikirannya terus berputar. Cahaya di langit, kabut yang bergerak, bisikan yang pernah ia dengar. Semuanya terhubung. Semuanya membawa dirinya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam keheningan itu, ia merasa semakin jauh dari kehidupan biasa. Dari tawa anak-anak desa, dari suara tukang kayu, dari nyanyian tenang para penenun. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang semakin menjauh. Ia tidak lagi hanya seorang gadis lemah. Ia telah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Dan di lubuk hatinya, meski ada ketakutan yang tak terucap, ada juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia belum pernah rasakan sebelumnya. Sebuah keyakinan samar bahwa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup sebagai gadis lemah di desa kecil. Malam itu berakhir dalam kesunyian. Tetapi di balik kesunyian itu, takdir telah bergerak. Dan di bawah bayangan Drift yang gelap, di desa sederhana bernama Ehrenfeld, awal dari sebuah kisah besar baru saja dimulai.